Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama, mari kita sama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita senantiasa dapat menjalankan seluruh aktivitas kita sebagai khalifah fil ardh dengan baik dan insyaallah senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tarupa senantiasa kita sanjungkan pada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan hadirnya agama Islam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW, kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas tentang metode dan pendekatan memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis atau sunnah didefinisikan oleh para ulama adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Dan juga apa yang disandarkan kepada Nabi tidak hanya perkataan, perbuatan, dan ketetapan, juga terkait dengan sifat-sifat Nabi, yaitu sifat-sifat khuluqiyah atau sifat-sifat yang akhlak, yang bersifat rohani, ataupun sifat-sifat khuluqiyah, yaitu sifat jasmani Nabi atau bentuk tubuh Nabi. Bahkan keadaan atau hal ihwal Nabi baik sebelum bi'sah atau sebelum diutus menjadi nabi, menjadi rasul, atau sesudahnya. Itu masuk dalam kategori hadis atau sunnah. Dengan demikian, hadis merupakan gambaran rekam jejak Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan panutan dan pedoman bagi manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, bahkan segala keadaan dan sifat-sifat beliau sepanjang masa hidupnya, terutama masa kenabian dan kerasulan yang berlangsung selama kurang lebih 23 tahun. Oleh karena itu, hadis mencakup semua kehidupan manusia, baik aspek vertikal, horizontal, maupun kedalamannya. Aspek vertikal meliputi dimensi zaman yang meliputi kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal dunia, bahkan sejak lahir sampai pasca kematian. Sementara aspek horizontal meliputi semua dimensi kehidupan manusia, di mana petunjuk Nabi Muhammad SAW atau sunnah Rasulullah SAW mengatur semuanya, baik kehidupan di rumah, di pasar, masjid, di jalan, dan di tempat kerja, serta mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan keluarga, dan hubungan dengan orang lain, baik muslim maupun non-muslim, bahkan dengan sesama manusia, hewan,
dan benda mati. Adapun yang dimaksud dengan aspek kedalamannya, yaitu yang berkaitan dengan dimensi dalam kehidupan manusia yang menyangkut jasad, akal, dan roh, meliputi sisi lahir dan batin, serta ucapan, perbuatan, dan niat. Dengan demikian, hadis-hadis Nabi SAW sangat banyak sekali jumlahnya. Kalau kita lihat dalam berbagai kitab-kitab hadis, dalam kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Ibnu Majah, dan lain sebagainya, atau kita kenal dengan Kutubut Tis'ah, Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6, kemudian kitab hadis Kutubut Tis'ah, dan berbagai kitab hadis yang lain, begitu banyak sekali jumlah hadis-hadis Nabi SAW, ribuan bahkan mungkin ratusan ribu, yang mencakup segala macam aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam kajian seputar hadis Nabi SAW ini, karena hadis merupakan gambaran menyeluruh dari kehidupan Rasulullah SAW yang tentunya tidak terlepas dari ruang dan waktu, kondisi sosial, budaya, aspek sejarah, dan sebagainya, maka dalam kaitannya dengan metode serta pendekatan untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW akan memerlukan metode atau pendekatan dalam memahaminya, sehingga kita akan dapat memahami hadis-hadis Nabi SAW tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan metode memahami hadis, tentunya para ulama telah banyak merumuskan berbagai metode dalam memahami hadis. Salah satunya adalah apa yang dikemukakan oleh salah satu ulama yang bernama Yusuf Qaradawi. Beliau dalam kitabnya Kaifa Nata'ammal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah telah menetapkan beberapa kriteria atau metode dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, setidaknya ada 3 hal yang penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa memahami hadis Nabi Muhammad SAW itu harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Karena kedudukan Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan sebagai penjelas dari Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, bahwa Nabi Muhammad SAW salah satu tugasnya adalah untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya. Oleh karena itu, secara epistemologi, hadis dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sebagaimana ayat tadi, maka hadis berfungsi sebagai bayan. Para ulama menjelaskan ada beberapa bayan, paling tidak ada 3 macam. Yang pertama adalah bayan takkid, yaitu hadis berfungsi sebagai penguat dari apa-apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Artinya apa-apa yang ada dalam Al-Quran, perintah mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa, haji, dan sebagainya, Rasulullah dengan hadis-hadisnya juga banyak menjelaskan tentang kewajiban dan keutamaan melaksanakan perintah-perintah Allah tadi. Yang kedua, hadis berfungsi sebagai bayan tafsir. Artinya hadis menjelaskan lebih lanjut dari apa yang sudah dijelaskan, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam hal ini
sebagai bayan tafsir, ada kalanya hadis itu memberikan menjelaskan apa yang masih global di dalam Al-Quran. Artinya mentafsir, merinci ayat-ayat yang masih mujmal. Misalnya ayat-ayat tentang sholat. Di dalam Al-Quran masih banyak dikemukakan ayat-ayat yang sifatnya masih global atau mujmal. Aqimus sholat, misalnya, dirikanlah sholat. Tentang tata cara bagaimana sholat, bacaan-bacaan dalam melaksanakan sholat, itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi untuk bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat, ya kita harus merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Oleh karena itu, untuk bisa mengerjakan sholat dengan baik dan benar, memenuhi syarat dan rukunnya dan sebagainya, mau tidak mau kita harus merujuk kepada penjelasan-penjelasan yang ada di dalam hadis. Nah, dalam hal ini hadis berfungsi sebagai bayan tafsil, artinya mentafsir, merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau global. Ada kalanya juga hadis berfungsi sebagai bayan atau mentakkid ayat-ayat yang masih mutlak. Artinya membatasi ayat-ayat yang masih mutlak. Misalnya ada dalam ayat tentang hukuman bagi pencuri. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun perempuan adalah dipotong tangannya. Nah, pengertian tangan kalau secara lahiriah adalah mulai dari ujung jari sampai ke lengan. Tapi dalam prakteknya pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pencuri yang sudah memenuhi ketentuan itu tidak sebatas lengan atau sikut, ya. Tapi oleh Rasulullah dan dalam hadisnya itu dibatasi, yang dipotong itu adalah sebatas pergelangan tangan. Dengan demikian hadis berfungsi mentakkid ayat yang masih mutlak tadi. Ada kalanya juga hadis berfungsi mentaksis, ya, mentaksis ayat-ayat yang masih umum atau am. Ya. Ada pengecualian, ya. Misalnya ketentuan tentang hukum waris, ya, bahwa setiap anak itu berhak untuk mendapatkan waris, ya, atau warisan dari orang tuanya. Ya. Lidzakari mislu hadil unsayain, misalnya. Bagi laki-laki itu 2 bagian dari perempuan. Akan tetapi di dalam hadis ada pengecualian. Tidak semua anak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Antara lain di dalam hadis dibatasi atau di pengecualiannya adalah apabila anak membunuh orang tuanya misalnya, maka anak tersebut tidak berhak mewarisi harta orang tuanya yang dibunuh. La yarisul qatil al-maqtul. Atau anak yang berbeda agama dengan orang tuanya. Orang tuanya muslim, anaknya kafir. Maka anak tersebut juga tidak berhak mendapatkan warisan. Yang ketiga karena perbudakan. Anaknya menjadi hamba sahaya misalnya. Maka itu adalah pengecualian terhadap ayat yang masih sifatnya am itu. Itu fungsi dari bayan tafsir. Jadi mentafsir ayat yang mujmal, mentakkid ayat yang mutlak, dan mentaksis ayat yang am. Ada lagi fungsi hadis, ada kalanya bahkan sebagai bayan tasyri'. Ya. Artinya hadis menetapkan hukum yang belum ditetapkan secara tegas di dalam Al-Quran. Ya. Misalnya larangan untuk memakan binatang yang berkuku tajam atau yang bertaring dan sebagainya, itu ditetapkan di dalam hadis. Ya. Sementara di dalam Al-Quran hanya menjelaskan secara umum, misalnya bangkai, darah, ya, dan sebagainya.
atau larangan untuk menikahi atau memadu sekaligus bibi dan keponakannya. Itu juga ditetapkan di dalam hadis, karena di dalam ayat tentang mahram, hubungan yang wanita yang tidak boleh dinikahi tidak termasuk di situ. Karena itu ketentuan hadis tersebut merupakan ketentuan yang sebagai tambahan dari apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Baik, itu artinya bahwa dalam memahami hadis kita tidak boleh keluar dari petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Artinya apabila ada pertentangan, kontradiksi antara hadis dengan Al-Quran dan tidak bisa dikompromikan secara lahiriah, secara zahiriah bertentangan, maka ya harus diutamakan Al-Quran. Tapi sepanjang bisa dikompromikan, dijamak, apakah tadi hadis bersifat khusus, ayat bersifat am, atau ayat tadi bersifat mutlak, hadis mentakyid dan sebagainya, maka kita harus menempuh jalan itu. Tapi kalau memang tidak bisa disatukan, maka ya harus diutamakan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang pertama, metode yang pertama yang harus kita perhatikan dalam memahami hadis. Yang berikutnya adalah menghimpun hadis yang terjalin dalam tema-tema yang sama. Karena sebagaimana telah kita jelaskan di awal tadi bahwa hadis merupakan rekaman para sahabat terhadap apa yang diucapkan, dilakukan, ditetapkan oleh Nabi sepanjang hayatnya, sepanjang kehidupannya. Oleh karena itu bisa jadi satu persoalan, satu masalah, tidak hanya kita jumpai satu atau dua hadis, bisa jadi banyak jumlahnya, puluhan hadis-hadisnya. Oleh karena itu kita tidak bisa hanya mengambil satu hadis kemudian menyimpulkan oh ini loh petunjuk Rasulullah SAW terkait dengan satu persoalan. Maka harus kita lihat hadis-hadis yang terkait dengan itu. Karena mungkin ada hadis-hadis yang berbeda dengan hadis-hadis itu. Bahkan mungkin hadis-hadis membicarakan suatu permasalahan yang sama, tapi ada kesan kontradiksi, bertentangan misalnya. Maka kita harus menghimpun hadis ini, mengurutkan mana yang duluan disampaikan, mana yang tidak. Kalau memang bisa diketahui sejarahnya, atau kalau tidak bisa diketahui mana yang umum, mana yang khusus dan sebagainya, sehingga diupayakan agar semuanya bisa dijadikan sebagai pedoman hadis-hadis tersebut. Sehingga para ulama dalam memahami hadis yang bermacam-macam tadi, apalagi yang ada kontradiksi, bisa ditempuh dengan jalan al-jam'u, dengan mengumpulkan, artinya memahami hadis itu sesuai dengan petunjuknya. Mungkin ada yang am, ada yang khos, dan sebagainya. Atau kalau tidak, dilakukan at-tarjih, mana yang lebih kuat. Karena bisa jadi hadis ada yang sahih, ada yang dhaif. Nah, kalau ternyata sama-sama sahih, ya harus diupayakan tadi mencari titik temu dari perbedaan itu. Tapi kalau ada yang satu sahih, satu dhaif, maka ya utamakan hadis yang sahih. Itu kalau terjadi indikasi pertentangan. Tapi kalau tidak, ya hadis-hadis itu bisa saling menerangkan satu sama lain. Atau juga bisa memberikan pemahaman bahwa hadis itu disampaikan dalam satu kondisi yang berbeda antara satu dengan yang lain karena rentang waktunya yang berbeda. Atau ada indikasi-indikasi yang lain. Sebagai salah satu contoh, misalnya hadis tentang isbal, cara berpakaian yang di situ ada ketentuan agar memakai pakaian itu di atas mata kaki. Ini memang ada beberapa hadis yang kita jumpai. Ada hadis riwayat Bukhari misalnya, ma'asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Kan yang berada di bawah kedua mata kaki akan masuk neraka.
Riwayat An-Nasai juga ada hadis, ma tahtal ka'bain minal izar fa finnar. Kain yang ada di bawah kedua mata kaki akan masuk neraka. Tapi juga ya, ada hadis yang lain yang mengindikasikan bahwa tidak secara merta-merta bahwa orang yang memakai pakaian yang melebihi dari mata kaki akan dihukum dengan masuk neraka tadi. Karena ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari juga dari Abdullah bin Umar. Manjaro saubau khuyala lam yamdurullah ilaihi yaumil qiyamah. Barang siapa berpakaian panjang hingga menyapu tanah karena kesombongannya, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, yaitu Abu Bakar, ya Rasulullah, salah satu bagian kainku berjuntai. Hanya saja saya sudah terbiasa dengan hal itu. Maka menjawab atas pertanyaan sahabat tadi, Nabi menjawab, engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan. Nah, dari adanya hadis yang ini, dan juga diperkuat dengan hadis yang lain, misalnya, man jarra izarahu la yuridu bidzalika illa al-mahfilah fa innallaha la yanzuru ilaihi yaumil qiyamah. Karena siapa yang menyeret kainnya dengan maksud hanya untuk menyombongkan diri, maka sungguhnya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Di hadis lain, la yanzurullah yaumil qiyamah illa man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat orang yang menyeret kainnya karena sombong. Jadi dari beberapa hadis di atas yang bertemakan sama, setelah dikembalikan dari yang umum ke yang khusus, dapatlah disimpulkan bahwa menjulurkan kain, pakaian atau sarung, karena ingin atau karena motif kesombongan, maka itu termasuk dosa besar. Tapi jika bukan atas dasar kesombongan, artinya tergantung dengan niat seseorang memakai pakaian tersebut, maka para ulama berpendirian atau berpendapat bahwa itu tidak mengapa sepanjang memang tidak disertai sikap kesombongan. Artinya di sini bahwa ada ilah, apa motif dari berpakaian itu. Sebaliknya juga, walaupun seorang tersebut sudah memenuhi kriteria, misalnya memakai pakaian di atas mata kaki, tapi niatnya atau mungkin di dalam dirinya ada sikap kesombongan bahwa dialah yang paling benar, dialah yang paling sesuai dengan sunnah, dan menyalahkan orang lain, bisa jadi dia juga termasuk kepada ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Walaupun secara lahiriah dia sudah memenuhi ketentuan, tapi secara batinnya dia ada motif atau niatan-niatan atau sikap sombong dalam dia berpakaian. Oleh karena itu, dalam hal ini niat menjadi sangat penting sekali. Itu salah satu pentingnya kita menghimpun hadis-hadis yang satu tema, sehingga satu dengan yang lain bisa menjadi petunjuk untuk memahami hadis secara lebih komprehensif. Yang berikutnya adalah mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisi ketika munculnya hadis. Artinya dalam memahami hadis, kita tidak hanya terpaku secara tekstual saja apa yang disampaikan oleh Nabi secara teks lahiriah, tapi juga kita harus mempertimbangkan latar belakangnya, atau dalam ilmu hadis dikenal dengan asbabul wurud atau ilmu asbabul wurudil hadis, ilmu tentang sebab yang melatar belakangi Rasulullah menyampaikan suatu hadis. Atau juga memperhatikan situasi kondisi ketika munculnya hadis tersebut. Apakah kondisi sosial, budaya, maupun aspek historis atau sejarah. Sehingga dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, maka pemahaman kita terhadap hadis
akan bisa memahami hadis itu dengan baik dan benar, dan ia akan terhindar dari aspek-aspek yang mungkin terkesan kaku, ya, keras, ya, apalagi ya, menyalahkan orang lain karena tidak sesuai dengan pendapatnya dia. Artinya dengan melihat latar belakang, melihat keterkaitan antara satu hadis dengan hadis yang lain, dan juga memahami petunjuk dalam Al-Quran, maka mudah-mudahan kita akan bisa memahami hadis itu secara baik dan benar, secara menyeluruh, komprehensif, sehingga pemahaman juga akan lebih terarah, ya, moderat gitu ya. Tidak terlalu kaku, ya, tidak terlalu keras, ya, dan sebagainya, sesuai dengan dalam Islam, ya, ada tentang ya, sikap moderat atau wasato, ya, ummatan wasato atau Islam wasatiyah, ya, artinya pertengahan. Baik, yang selanjutnya terkait dengan pendekatan, ya. Kalau tadi mungkin metode, artinya tahapan-tahapan atau cara-cara yang bisa kita lakukan dalam ketika kita akan memahami satu hadis, maka dalam memahami hadis juga ada pendekatan, ya, yang bisa kita gunakan. Dalam hal ini kita batasi hanya akan bicara tentang dua aspek yang sangat besar yang pada umumnya dilakukan oleh para ulama dalam memahami hadis. Yang pertama pendekatan tekstual, yang kedua pendekatan kontekstual. Apa itu pendekatan tekstual? Ya, jadi pendekatan tekstual itu adalah memahami hadis Nabi SAW sesuai dengan makna yang tersurat di dalam teks. Jadi memahami hadis sesuai dengan makna yang apa adanya. Ya. Artinya pemahaman, dengan kata lain pendekatan tekstual ini adalah pemahaman terhadap teks hadis yang hanya memperhatikan apa yang tertulis saja, ya, tanpa mempertimbangkan bagaimana hadis tersebut terbentuk, apa latar belakangnya tadi, ya, sebab urutnya, dan bagaimana bahasa yang digunakan di dalamnya. Nah, istilah pemahaman tekstual dimaksudkan sebagai pemahaman terhadap kandungan petunjuk suatu hadis Nabi berdasarkan teks atau matan hadis semata tanpa mempertimbangkan bentuk dan cakupan petunjuk, kapan dan apa sebab terjadinya, serta kepada siapa ditujukan. Bahkan terkadang tidak mempertimbangkan dalil-dalil lainnya, artinya hanya terpaku kepada satu teks hadis itu saja. Oleh karena itu, ya, setiap hadis Nabi yang dipahami secara tekstual berarti petunjuk yang terkandung dalamnya bersifat universal. Ini salah satu pendekatan yang mungkin banyak dilakukan oleh para ulama atau umat Islam pada umumnya dalam memahami suatu teks hadis. Itu lebih pada pendekatan secara tekstual apa adanya yang tersurat di dalam teks tersebut. Yang berikutnya adalah pendekatan kontekstual. Ya, jadi ada pendekatan tekstual, ada pendekatan kontekstual. Nanti pada penjelasan berikutnya nanti akan kita tunjukkan bagaimana contohnya dalam memahami hadis tersebut. Jadi pendekatan kontekstual, ya, kata kontekstual, ya, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berasal dari kata konteks yang mengandung arti bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, atau juga mengandung arti situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Artinya kedua arti tersebut dapat digunakan karena tidak terlepas dari istilah dalam kajian pemahaman hadis.
Nah, apa itu pendekatan kontekstual dalam memahami hadis? Yaitu memahami hadis-hadis Rasulullah SAW dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatar belakangi munculnya hadis-hadis tersebut. Atau dengan kata lain, memperhatikan dan mengkaji konteksnya. Dalam hal ini ada beberapa yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam memahami hadis secara kontekstual. Yang pertama adalah bentuk dan cakupan petunjuknya. Kemudian kapasitas Nabi tatkala hadis itu terjadi, kapan dan apa sebab hadis itu terjadi, serta kepada siapa ditujukan, bahkan dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang lainnya. Artinya dengan demikian, pemahaman kontekstual atas hadis Nabi berarti memahami hadis berdasarkan kaitannya dengan peristiwa-peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan, dan kepada siapa pula hadis itu ditujukan. Artinya, hadis-hadis Nabi hendaknya tidak ditangkap makna dan maksudnya hanya melalui redaksi lahiriah saja, artinya secara tekstual saja, tanpa mengkaitkannya dengan aspek-aspek kontekstualnya. Meskipun di sini kelihatannya konteks historis merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah pendekatan kontekstual, namun konteks redaksional juga tak dapat diabaikan. Yang terakhir ini tak kalah pentingnya dalam rangka membatasi dan mengungkap makna yang lebih luas, atau makna filosofis, sehingga hadis tetap menjadi komunikatif. Baik, berikut ini akan kita coba untuk memahami salah satu hadis yang terkait dengan masalah kepemimpinan wanita. Ada sebuah hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmizi, Nasa'i dari Abu Bakrah yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. La yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Yang artinya tidak akan sukses suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan untuk memimpin urusan mereka kepada wanita. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Tirmizi, Nasa'i dari Abu Bakrah. Nah, bagaimana pemahaman kita terhadap hadis ini? Mari kita lihat. Jumhur ulama, sebagian besar ulama, sejak masa yang lalu, atau mutaqaddimin, kebanyakan memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan wanita menjadi kepala negara, bahkan hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya itu dilarang, sesuai dengan makna lahiriah dari hadis ini, makna tekstual dari hadis ini. Mereka menyatakan bahwa wanita merujuk petunjuk syara hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini bisa kita jumpai dalam berbagai kitab syarah hadis terhadap hadis ini. Dan juga secara politik, mayoritas umat Islam juga masih banyak yang berpendirian bahwa wanita tidak boleh untuk menjadi pemimpin. Nah, persoalannya adalah kalau dalam hadis ini nyatakan bahwa
Suatu kaum, suatu bangsa, suatu masyarakat tidak akan sukses ketika menjadi seorang pemimpin, maka ya, penyataan ini tidak selamanya sesuai dengan fakta yang terjadi. Karena dalam sejarah banyak juga suatu bangsa yang dipimpin oleh seorang wanita dan ternyata sukses dalam kepemimpinannya. Ya. Mungkin dalam Al-Quran ada kisah Ratu Balqis, dalam sejarah-sejarah juga banyak pemimpin-pemimpin wanita, baik pada masa, bahkan di dalam pemerintahan Islam sendiri, pada masa Kesultanan Aceh, ada beberapa kali dipimpin oleh seorang sultan wanita, sultanah, dan ternyata ya cukup sukses. Belum juga pemimpin-pemimpin dunia lainnya yang apakah negara-negara modern, Inggris pernah dipimpin oleh Perdana Menteri Margaret Thatcher dan sebagainya, yang ternyata ya para pemimpin wanita tersebut juga bisa menjalankan kepemimpinannya dengan sukses. Oleh karena itu, ya hadis ini apabila kita pahami secara tekstual, ada beberapa yang mungkin ya, tidak sesuai dengan kondisi yang realitas yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, ya kita harus memahami hadis ini apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW tersebut. Apakah memang secara mutlak Rasulullah melarang wanita sebagai pemimpin atau ada latar belakangnya sehingga beliau menyampaikan hadis ini. Nah, oleh karena itu kita coba untuk menelusuri asbabul wurud atau situasi kondisi ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini. Jadi untuk memahami hadis tersebut perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis itu disabdakan tatkala Nabi mendengar penjelasan dari sahabat beliau tentang pengangkatan wanita menjadi ratu di Persia. Artinya telah terjadi peristiwa suksesi pada tahun 9 Hijriah. Artinya Rasulullah mendengar informasi dari para sahabat tentang terjadinya suksesi di Persia atau di Kisra. Nah, menurut tradisi yang berlangsung di Persia sebelum itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang laki-laki. Yang terjadi pada tahun 9 Hijriah itu menyalahi tradisi tersebut. Yang diangkat sebagai kepala negara bukan seorang laki-laki, melainkan seorang wanita, yakni seorang yang bernama Buwaran binti Syairawih bin Kisra bin Barwais. Dia diangkat sebagai ratu Kisra di Persia setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepala negara. Ketika ayah Buwaran meninggal dunia, anak laki-lakinya, yakni saudara laki-laki Buwaran, telah mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan. Karenanya Buwaran lalu dinobatkan sebagai ratu atau Kisra karena tidak ada keturunan yang lain. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, kakek Buwaran adalah Kisra bin Barwais bin Anusirwan, yang pada masa awal-awal Rasulullah menjadi nabi, dia pernah dikirimi surat ajakan Islam oleh Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah di Madinah. Tapi dalam sejarah kita lihat Kisra menolak ajakan itu dan bahkan merobek-robek surat Nabi. Ketika Nabi menerima laporan bahwa surat beliau telah dirobek-robek oleh Kisra, maka Nabi lalu bersabda dalam hadisnya, "Mazzaqallah kulla mumazzaq," bahwa Allah akan merobek orang yang telah merobek-robek surat beliau. Tidak berselang lama kerajaan Persia lalu dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dekat kepala negara. Artinya apa yang diramalkan doa Rasulullah SAW tersebut terbukti gitu, bahwa Allah akhirnya menghancurkan
kerajaan Kisra. Nah, terkait dengan kepemimpinan wanita tadi, ya, dipilihnya Buaran sebagai Kisra, ya, kenapa Rasulullah sampai menyampaikan hadis la yuflihu qaumun wala amrahum imra'atan, ya, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada wanita, ya. Ya, ini sesuai dengan konteks sosial budaya pada waktu itu tentunya, ya. Di mana derajat kaum wanita dalam masyarakat pada masa itu ya berada di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih-lebih dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-laki yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tapi juga di Jazirah Arab dan lain-lain pada umumnya waktu itu. Kemudian Islamlah yang sebenarnya datang mengubah nasib kaum wanita. Kalau pada masa jahiliyah, wanita yang anak perempuan yang lahir itu dikubur hidup-hidup, maka sejak Islam datang, ya Islam datang untuk memberikan hak, kehormatan, dan kewajiban oleh Islam sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadirat Allah Subhanahu wa taala terhadap diri, keluarga, dan masyarakat maupun negara. Artinya dalam kondisi kerajaan Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi yang memiliki kearifan yang tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan mereka kepada wanita tidak akan sukses atau menang atau beruntung. Sebab bagaimana mungkin akan sukses kalau orang yang memimpin, ya, kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat. Artinya bagaimana seorang wanita akan sukses dalam memimpin suatu negara, suatu bangsa, ya, kalau dia sendiri ya, statusnya ya, masih dianggap rendah, ya, tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Karena salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan. Sedangkan wanita pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin masyarakat. Ya, dalam sejarah ya, penghargaan masyarakat kepada kaum wanita makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal kaum wanita diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Al-Quran sendiri memberi peluang sama kepada kaum wanita dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai amal kebajikan. Artinya dalam keadaan wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin. Dengan demikian, hadis di atas harus dipahami secara kontekstual, sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal. Nah, artinya dari contoh hadis ini, pendekatan yang berbeda dalam memahami hadis akan melahirkan kesimpulan yang berbeda pula. Artinya kalau kita hanya sebatas memahaminya secara tekstual, bisa pada kesimpulan bahwa ya wanita tidak berhak untuk jadi pemimpin. Dia cukup menjadi pengurus rumah tangga saja, ya, jadi ibu rumah tangga. Dia tidak berhak untuk menjadi kepala negara. Ya. Oleh karena itu ya di dalam masyarakat kita mungkin masih banyak yang berpendirian seperti itu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, di mana kondisi sosial masyarakat sudah mulai mengalami perubahan, sudah terjadi emansipasi wanita dan penghargaan terhadap wanita ya, juga sudah tidak seperti pada masa-masa jahiliyah dulu, maka ya, sepanjang seorang wanita memenuhi syarat-syarat kepemimpinan, memiliki ilmu, kecakapan, kewibawaan dan sebagainya, maka tidak ada salahnya kita menjadikan dia sebagai
seorang pemimpin. Artinya situasinya menjadi tergantung dengan konteksnya. Tapi walaupun kita hidup di era modern sekarang, di suatu masyarakat misalnya masih menganggap wanita seperti itu, maka jangan coba-coba atau memaksakan mengangkat seorang wanita menjadi pemimpin di wilayah itu, karena itu akan mengalami berbagai hambatan yang bisa menghambat atau menghalangi dia itu bisa memimpin dengan sukses dan berhasil. Itu salah satu pemahaman kontekstual terhadap hadis ini. Baik, yang berikutnya, contoh hadis yang lain, misalnya hadis yang berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan. Ada sebuah hadis yang menyatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Yang artinya apabila bulan Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka terkunci, dan para setan terbelenggu. Artinya hadis ini apabila kita pahami secara tekstual, artinya pemahaman secara tekstual terhadap hadis ini di atas pernyataan bahwa menyatakan bahwa karena bulan Ramadan lah maka otomatis pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka terkunci, dan para setan terbelenggu. Pemahaman ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan saja tanpa menyertakan berbagai amaliyah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang beriman pada bulan suci Ramadan. Dengan pemahaman tekstual, maka kenyataan dalam masyarakat sering sulit dijawab. Dalam masyarakat sering terjadi pencurian dan perzinahan pada bulan Ramadan. Sekiranya kata dibelenggu dalam hadis tersebut diartikan secara fisik dan penyebab dibelenggunya semua setan itu adalah bulan Ramadan, niscaya tidak ada orang yang melakukan perbuatan maksiat pada bulan itu. Tapi kenyataannya pada bulan Ramadan ada saja peristiwa pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah tersebut. Dengan demikian, pemahaman secara tekstual terhadap hadis di atas kurang tepat. Yang lebih tepat adalah pemahaman secara kontekstual. Artinya harus kita pahami bahwa bulan Ramadan adalah bulan ibadah dan bulan ampunan. Pada bulan itu orang-orang yang beriman berusaha melaksanakan berbagai ibadah, antara lain puasa, tadarus Al-Quran, zikir, dan qiyamul lail, serta berbagai amal kebajikan lainnya, misalnya bersedekah dan sebagainya. Dalam pada itu, selama menjalani ibadah-ibadah tersebut, orang-orang yang beriman berusaha untuk selalu jujur, menghindarkan diri dari pertengkaran, dan berusaha keras untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Dengan demikian, hampir-hampir tidak ada celah waktu yang memberi peluang bagi setan untuk mengganggu orang-orang beriman pada bulan suci Ramadan tersebut. Keadaan semacam ini menjadikan para setan terbelenggu, dalam arti tidak dapat mengganggu orang-orang yang beriman yang sedang sibuk dan asyik dalam berbagai ibadah dan amal kebajikan lainnya tersebut. Suasana yang demikian itu dengan sendirinya menjadikan pintu-pintu surga terbuka luas bagi orang beriman, dan pintu-pintu neraka terkunci rapat. Artinya peluang untuk kita masuk surga terbuka lebar, sementara peluang untuk masuk neraka kecil kemungkinan karena kita pada saat itu sedang puncak-puncaknya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak melakukan berbagai ibadah dan kebajikan lainnya pada bulan suci Ramadan, serta tidak berusaha untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang terlarang, maka walaupun saat itu sedang bulan Ramadan, setan tetap saja bebas mengganggu mereka. Pintu surga tertutup dan pintu neraka terbuka. Jadi yang menjadikan setan terbelenggu bukanlah semata-mata bulan Ramadannya, melainkan karena dalam bulan Ramadan, orang-orang yang beriman berusaha keras untuk melakukan berbagai ibadah dan amal kebajikan lainnya. Ajaran Islam tentang kemuliaan bulan Ramadan dan penghargaan Allah terhadap amal-amal yang dilakukan dalam bulan Ramadan berlaku tanpa terikat oleh tempat dan waktu.
Karena ajaran tersebut bersifat universal. Ini menunjukkan bahwa ya, pemahaman terhadap tekstual ya, terhadap hadis ini agak kurang tepat, dan ya, kita harus juga memahami secara kontekstual dengan melihat konteks keadaan orang yang beribadah pada bulan suci Ramadan. Artinya kita tidak melihat kepada aspek asbabul wurudnya, tapi melihat kepada konteks orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu. Sehingga pemahaman kita terhadap hadis ini akan lebih pas sesuai dengan kondisi yang ada. Demikianlah beberapa metode dan pendekatan dalam memahami hadis. Jadi dalam metode dan memahami hadis kita harus mempertimbangkan ya, petunjuk Al-Quran, kemudian memahami hadis dengan membuka hadis-hadis yang sejenis atau satu tema, dan ya dengan memperhatikan asbabul wurud, ya, latar belakang munculnya hadis itu. Sementara pendekatan ya, ada pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Ya, sebagai kesimpulan bahwa dalam kita memahami hadis, ya, melihat bahwa Nabi SAW sangat memperhatikan situasi sosial budaya dan suasana psikologi sahabat yang menjadi sasaran ucapan Nabi SAW. Maka sudah seharusnya pendekatan kontekstual atau hadis Nabi terus dikembangkan. Ya. Tapi ini hanya terhadap sebagian hadis-hadis Nabi yang dipahami secara tekstual terasa tidak komunikatif lagi dengan zaman. Sedangkan terhadap sebagian lain dapat dilakukan dengan pemahaman tekstual. Ya, pemahaman hadis secara tekstual ini dilakukan bila hadis bersangkutan setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, seperti asbabul wurud hadis, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis tersebut. Ya, misalnya terutama terkait hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah mahdoh ya, dan sebagainya, maka memang lebih tepat apabila dipahami secara tekstual. Tapi terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya muamalah dan sebagainya, ya, tergantung dengan isi teksnya. Artinya dalam memahami hadis memang terlebih dahulu di pendekatan tekstual dikedepankan. Tapi kalau pendekatan tekstual ternyata membutuhkan pemahaman yang di luar secara apa yang tersurat ya dalam teks, maka harus kita mencoba menggali pemahaman secara tersirat dengan melihat aspek-aspek yang melatar belakangi munculnya hadis itu. Dengan demikian pemahaman kita terhadap hadis akan ya, lebih komprehensif, ya, tidak terkesan kaku, ya, hanya apa yang tersurat saja, tapi juga memperhatikan situasi, kondisi, ya, latar belakang munculnya hadis, situasi, kondisi sosial budaya pada waktu Nabi hidup, ya, dan juga tidak kalah penting adalah dalam kapasitas apa Nabi menyampaikan hadis itu, sehingga hadis-hadis yang kita pahami akan lebih pas, ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW tersebut. Demikian mudah-mudahan apa yang diuraikan tersebut akan memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kita seharusnya memahami hadis Nabi dengan baik, sesuai dengan tuntunan, petunjuk, dan pedoman yang ada. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.